Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, dalam video kali ini saya ingin membahas atau menjawab pertanyaan kawan-kawan tentang kenapa pompa otomatisnya nggak mau mati gitu ya. Nah, sebetulnya gini kawan-kawan, yang mematikan pompa itu adalah pressure switch ya. Pressure switch itu di mana? Saya tunjukkan dulu. Nah, sebelah sini nih namanya pressure switch ya kawan-kawan, bagi yang belum tahu. Nah, pressure switch ini dialah yang bertugas untuk menyalakan dan mematikan pompa secara otomatis ya. Itu dulu yang harus diketahui. Nah, sehingga bisa kita ketahui ya bahwa penyebab pompa nggak mau mati itu ya karena pressure switch-nya nggak mau mematikan pompa gitu ya. Nah, lalu ada dua kemungkinan juga kenapa pressure switch ini nggak mau mematikan pompa ya. Kemungkinan pertama karena memang pressure switch-nya rusak. Nah, kalau pressure switch rusak, dia sekali nyambung tag gitu nggak mau balik lagi ya, kira-kira seperti itu ya. Kemungkinan kedua itu karena pompanya yang sudah aus atau ngempos ya kawan-kawan. Nah, pompa ngempos ini kenapa? Dia itu akibat dari ada kelonggaran ya antara impeller dengan tutupnya di sini. Nanti saya akan tunjukkan ya bagaimana kelonggaran itu gitu ya. Terus nanti juga kita akan bahas bagaimana mengatasinya. Nah, untuk mengatasi masalah ini ya, kalau masalahnya pressure switch rusak, maka ya nggak ada jalan lain selain membeli pressure switch baru atau memperbaikinya kalau bisa. Tapi di sini saya belum akan membahas tentang bagaimana cara memperbaiki pressure switch. Tapi kalau kawan-kawan butuh, silakan tulis di kolom komentar, nanti kita akan coba bahas di lain waktu. Nah, kemungkinan yang kedua tadi, yang tentang pompa ngempos, itu nanti yang akan kita pelajari di sini ya. Baik, jadi sekarang kita akan bahas bagaimana mengatasi pompa yang ngempos. Nah, sebelum kita lanjutkan dengan bagaimana cara mengatasinya, saya akan memberi contoh dulu. Saya sengaja bikin pompa saya ini ngempos ya kawan-kawan. Nah, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana sih pompa yang ngempos itu ya. Sekarang listriknya saya akan masukkan. Ini belum ada listrik ya. Perhatikan, air mengalir dengan kencang. Tentu saja pompa menyala ya, karena kita buka keran. Lalu keran kita tutup. Harusnya kalau pompa ini otomatis, dia akan otomatis mati. Nah, di sini dia nggak otomatis mati. Kenapa? Kawan-kawan perhatikan, di sini kan ada jarum ya. Saya bawa lebih mendekat. Nah, jarum di sini itu menunjukkan nilai 1,5 bar. Ya, saya matikan dulu biar nggak berisik. Nah, padahal pompa saya ini itu pressure switch-nya baru bisa mati kalau tekanan di sini 1,8 bar. Nah, seperti itu. Ternyata setelah kita tutup ya, pompa ini sampai dia muter mengejan pun dia hanya bisa 1,5 ya. Jadi artinya pompa ini udah ngempos, nggak bisa menekan sampai lebih tinggi dari 1,5 lagi. Nah, ini yang sekarang akan kita atasi. Nah, cara mengatasinya sendiri pun ada dua macam kawan-kawan. Caranya yaitu yang pertama yang paling gampang, itu kawan-kawan buka pressure switch-nya, lalu diputar ke arah negatif. Artinya apa? Kita menurunkan setting tekanannya. Yang tadinya pressure switch ini akan mematikan pompa di 1,8, kalau kita turunkan, dia bisa mematikan pompa pada tekanan misalkan 1,5 gitu. Nah, kerugian cara yang gampang ini ya, emang gampang, tapi kerugiannya apa? Kerugiannya ya kita alirannya nggak bisa kenceng kayak seperti desainnya ya kan. Dia didesain bisa sampai 1,8 bar, namun karena udah ngempos, maka kita dapatnya 1,5 aja atau 1,5 bar. Jadi kalau tekanan kurang, akhirnya ya aliran debit air juga kurang gitu ya. Nah, cara untuk mengeset pressure switch
Saya nggak akan bahas di sini karena saya sudah pernah membahas tentang bagaimana menaikkan dan menurunkan settingan pressure switch ya. Jadi kawan-kawan yang belum tahu cara nyeting pressure switch, silakan lihat di video saya yang ini. Nah, ini gambarnya seperti ini. Tonton di situ bagaimana cara menaikkan dan menurunkan settingan ya. Baik, sekarang kita menginjak cara yang kedua ya. Cara yang kedua ini nanti akan lebih efektif ya, karena kita langsung mengatasi kengemposan pompanya ya. Kita kembalikan pompa ini ke desainnya ya. Saya buang dulu airnya. Kalau dia desainnya mati di 1,8 ya, sebaiknya kita bikin dia bisa naik di 1,8 juga ya. Saya nggak akan milih untuk menurunkan tekanan, karena apa? Pompa saya nanti jadi nggak efisien lagi, nggak bisa tinggi lagi alirannya. Maka kita buka dulu rumah ini ya, tutup impeller di sini kawan-kawan. Ingat ya, kalau mau buka ini kawan-kawan harus matikan listrik, kemudian tekanannya juga dibuang. Kalau enggak nanti pas buka ini ngebros ya, keluarannya jelas itu. Nanti mau memperbaiki pompa malah mandi di tempat gitu kan. Nah, ini masih ada sisa air. Nah, inilah yang disebut dengan impeller ya kawan-kawan. Ini adalah jantungnya pompa ya. Kemudian yang tangan kanan saya ini adalah tutup impellernya. Nah, ini yang saya bilang, antara tutup dengan impellernya itu harus rapat ya. Rapat tapi tidak boleh nempel ya kawan-kawan. Nah, ini yang susah, rapat tapi tidak boleh nempel, sehingga dia jaraknya itu kurang dari 1 mm ya. Jadi kawan-kawan silakan perhatikan ya, yang pompanya mengalami ngempos tadi, ketika dibuka apakah sini sudah terlihat bekas gesekan gitu ya. Jadi di sini perhatikan dua-duanya ya, di impellernya juga lihat, impeller ini kan kayak kipas gitu ya. Nah, karena dia berputar, ada kemungkinan dia bergesekan dengan ini. Nah, kalau dia bergesekan, maka kawan-kawan harus memperbaikinya ya. Memperbaikinya bagaimana? Kalau memperbaiki impeller ini kayaknya susah kayaknya. Kalau memang dia masih bisa dipakai, pakai aja. Tapi yang ini lebih mudah untuk diperbaiki. Nah, nanti saya akan memperbaiki dengan cara apa? Kita nempelin pakai plastik mika ya. Memang saya ini niru channelnya Mas Andri Teknik ya. Kalau nggak salah beliau dari kota Blitar kalau nggak salah ya. Mudah-mudahan saya benar. Jadi nanti saya akan tunjukkan bagaimana caranya Mas Andri itu memperbaiki pompa ngempos gitu ya. Nah, mungkin kawan-kawan juga bertanya-tanya, loh Pak, kenapa impeller dan tutupnya kok saling bergesekan? Padahal harusnya nggak bergesekan kan, dari pabriknya udah dirancang. Nah, dari pabriknya memang udah dirancang nggak bergesekan. Namun kawan-kawan, dalam pemakaian ada kemungkinan pasir masuk ya, lewat dari sumur sini, terus masuk ke pompa, terus menjadikan gesekan di sini. Ya, sehingga pasir ini menjadi kayak amplas gitu, gosok di sini dan gosok di sana gitu ya. Sehingga dua-duanya jadi aus gitu. Kemudian kemungkinan kedua ya, itu mungkin juga bearingnya motor di sini rusak ya kawan. Kalau bearingnya motor rusak, maka shaftnya ini jadi nggak stabil lagi. Jadi kawan-kawan pun boleh dicoba, ini digoyang-goyang ya, ditarik maju mundur impellernya, apa goyang ya. Kalau goyang berarti pekerjaan kawan-kawan agak berat, yaitu harus mengganti motor bearing ya, bearingnya motor, entah depan dan belakang, tapi kayaknya sih harusnya dua-duanya ya, karena udah bongkar sekalian aja. Nah, cara mengganti bearing saya sudah pernah membuat videonya, kawan-kawan bisa lihat di video yang ini gitu. Nah, untuk memperbaiki tutup impeller yang aus di sini ini ya kawan-kawan, maka kawan-kawan bisa memanfaatkan mika bekas tutup makanan seperti ini ya. Ini tebalnya mungkin sekitar 1 mili atau kurang. Jadi nanti caranya tinggal diblat gini aja kawan-kawan, diblat ya, kemudian digunting ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya sebetulnya sudah persiapkan juga ini hasil pengguntingan saya ya. Bisa ditempel di sini.
Kemudian kita bisa pergunakan lem Alteco ya. Banyak yang bilang itu lem setan katanya. Soalnya kalau kena jari lengket jari kita ya. Pakai Alteco bisa, atau bisa juga pakai yang lem plastik steel ya, yang merek apa, Devcon ya biasanya itu. Nah, di sini saya nggak usah peragakan proses pengelemannya ya kawan-kawan. Bisa kawan-kawan coba-coba sendiri, ngelem kan gampang tuh ya. Baiklah, setelah tadi kita sudah lem ya kawan-kawan, lalu tadi sudah saya pasang ya. Kemudian kita akan coba kembali apakah pompa ini sekarang mau mati. Tiba-tiba hari berubah sangat panas ya kawan-kawan. Meloncat ini saya. Nah, perhatikan ya, sekarang saya tutup. Nah, sekarang berhasil mencapai 1,8 bar kawan-kawan. Jadi kerjaan kita tadi berhasil ya. Baiklah, itu tadi ya kawan-kawan, mudah-mudahan kawan-kawan yang tadi mengalami pompanya nggak mau mati bisa tahu penyebabnya, kemudian bisa melakukan solusi sesuai dengan beberapa kemungkinan yang tadi kita bahas ya. Baik kawan-kawan, itu saja dulu dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan.